Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Saryana, SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, program studi sarjana terapan fisioterapi jurusan fisioterapi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah epidemiologi, di mana mata kuliah epidemiologi ini merupakan salah satu mata kuliah pengetahuan umum yang menjadi bagian dari mata kuliah yang harus dipelajari oleh mahasiswa sarjana terapan fisioterapi. Mata kuliah ini memiliki beban studi 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah epidemiologi ini membahas tentang prinsip dan konsep epidemiologi di dalam pelayanan kesehatan khususnya fisioterapi. Kemudian epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, tingkat pencegahan penyakit, ukuran-ukuran dalam epidemiologi, screening, surveillance epidemiologi, dan investigasi wabah, serta desain studi dalam epidemiologi yang mendukung penyelidikan fisioterapi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang tercantum dalam kurikulum sarjana terapan fisioterapi pada mata kuliah epidemiologi ini adalah terdapat pada CPL 4, yaitu lulusan mampu melakukan penelitian dan menggunakan hasil-hasil penelitian dan layanan fisioterapi dengan keunggulan kesehatan otak sesuai kompetensi. Untuk mendukung pencapaian pembelajaran lulusan tersebut, dibutuhkan beberapa strategi dalam proses pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pada mata kuliah ini antara lain untuk mata kuliah teori menerapkan prinsip student-centered learning yang berfokus pada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, sehingga metode yang digunakan bersifat interaktif dan mahasiswa diberikan kesempatan penuh bereksplorasi untuk mengaplikasikan konsep dan teori epidemiologi untuk mendukung penyelidikan fisioterapi. Misalnya, feedback review untuk memastikan pemahaman mahasiswa, cooperative learning, kemudian penugasan, ada diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, dan sebagainya. Sedangkan yang terkait dengan SKS praktik, mahasiswa diberikan tugas praktikum seperti review artikel epidemiologi, kemudian praktikum makalah dan presentasi tentang kasus masalah kesehatan terkait fisioterapi, dilanjutkan dengan diskusi dalam kelompok. Dan juga adanya tanya jawab dalam setiap diskusi kelompok tersebut. Di samping itu, untuk total pertemuan mata kuliah ini adalah 14 kali. Untuk materi jadi 7 sesi pertama sebelum UTS dan 7 sesi selanjutnya sesudah UTS sebelum UAS.
pada mata kuliah epidemiologi ini memiliki bobot penilaian kognitif antara lain tugas sebesar 30%, kemudian UTS atau ujian tengah semester 30%, dan UAS atau ujian akhir semester 40%, sehingga total adalah 100%. Demikian pemaparan informasi terkait dengan mata kuliah epidemiologi untuk mahasiswa program studi sarjana terapan fisioterapi. Dan untuk selanjutnya, saya akan menayangkan cuplikan video pengajaran mata kuliah epidemiologi secara sinkronus tatap muka di dalam kelas. Terima kasih, Mas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku semuanya. Siang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali ya di mata kuliah epidemiologi saat ini di sesi ke-11 ya, terkait dengan desain epidemiologi. Nah, sebelum kita mulai untuk sesi materi, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu ya sebelumnya. Pertama Haudi ada? Haudi? Haudi ada? Oke, ada. Kemudian Abiyu. Oke, ada. Selanjutnya Isna, ada Isna? Hadir Bu. Hadir, oke. Sudah Ibu mau hitung dulu coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebenarnya lengkap semua ya. Oke, baik. Sebelum kita lihat tentang materi yang akan kita bahas, Ibu pengen tahu nih semangat kalian ya. Semangat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Betul ya. Meskipun siang hari, semangat harus tetap pagi. Udah pada makan siang kan? Sudah. Jangan lupa ya, tetap makan siang. Supaya apa? Supaya fokus, supaya konsentrasi, supaya apa yang diterima, ilmu yang diterima bisa masuk, meresap ke dalam otak dan bermanfaat. Betul kan? Oke. Sebelum kita bahas tentang materi kuliah kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya supaya memperoleh ridho dari Yang Maha Kuasa dan apa yang ilmu yang kita peroleh bisa kita terima dengan baik ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya, kali ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk membahas materi mata kuliah kaitannya dengan epidemiologi. Ini untuk sesi ke-11 ya, kalau nggak salah, betul? Ya. Oke, untuk materi ke-11 ini kita akan bahas terkait dengan desain epidemiologi. Materi yang berikut yang sebelumnya itu kalau nggak salah dibahas oleh tim saya ya, Pak Ahwan kalau nggak salah, betul nggak? Betul. Sebelum kita bahas materi tentang desain epidemiologi, alangkah lebih baiknya Ibu pengen review terkait dengan materi sesi kemarin ya, tentang investigasi wabah yang disampaikan oleh tim Ibu ya. Ibu pengen tahu tentang definisi dari investigasi wabah. Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan.
Audi? Ya, Audi ya, silakan. Di sini Bu, jadi untuk investigasi wabah itu suatu proses untuk mengidentifikasi, memahami serta mencari tahu pada peningkatan kasus yang terjadi pada suatu populasi wilayah pun waktu tertentu Ibu. Ada yang mau menambahkan? Betul jawabannya? Betul. Masih ingat ya? Masih. Oke. Sekarang Ibu mau tahu tentang komponen dari wabah. Ada berapa komponen wabah? Tahu apa aja tuh komponen wabah? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Di sini Bu. Ya, silakan. Ya, di sini Bu, sebelumnya saya Zakia izin menjelaskan 3 komponen wabah. Itu ada agent, itu penyebab langsung seperti infeksi, virus atau parasit. Selanjutnya ada inang atau biasa disebut host, itu organisme hidup yang berpengaruh artinya usia, genetik. Dan terakhir itu ada lingkungan, itu yang berpengaruh antara agent dan si host. Contohnya kepadatan penduduk. Terima kasih. Oke. Betul jawabannya? Betul. Berarti bagus ya, pada ingat semua ya. Jangan lupa apa yang disampaikan harus tetap dipelajari ya. Sekarang kita akan bahas materi sesi 11 tentang desain epidemiologi. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tentang CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang harus dilakukan pada mata kuliah epidemiologi ini. Yaitu apa? Ini adalah CPL keempat, di mana lulusan mampu melakukan penelitian dan menggunakan hasil-hasil penelitian dalam layanan fisioterapi dengan keunggulan kesehatan otak sesuai dengan kompetensinya. Jadi diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa bisa melakukan penelitian sesuai dengan yang diterapkan di layanan fisioterapi, ya. Tuh. Adapun beberapa garis besar materi yang akan kita bahas ya di sesi ini, yang pertama adalah tentang ini pengenalan desain penelitian. Ada yang kualitatif, ada kuantitatif, kemudian jenis penelitian juga ada deskriptif, ada analitik, kemudian ada penelitian observasional, eksperimental, jenis-jenis penelitian kualitatif, kuantitatif, termasuk juga eksperimental study yang akan bisa banyak dipilih oleh para fisioterapis nanti ya di lapangan. Baik, ini adalah bagan tentang rancangan penelitian epidemiologi secara garis besar ya. Ini jadi secara garis besar, studi epidemiologi itu terbagi menjadi 2. Ada deskriptif dan juga ada analitik. Deskriptif itu sasarannya ada populasi dan juga ada individu. Jenis-jenis dari populasi itu sendiri adalah ada ekologi, kemudian ada time series, dan untuk individu ada case study, ada kasus series. Untuk analitik itu sendiri terbagi menjadi 2, ya, ada observasional dan ada eksperimental. Tuh. Nah, untuk observasional ada berapa? Ada 3 ya. Ini ada cross-seksional, tuh, dan kohort, tuh. Nah, eksperimental ada 2, ada dan RCT, random control trial. Ini yang banyak dipakai sama fisioterapi biasanya, ya. Baik. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis dari penelitian secara garis besar. Yang pertama adalah kualitatif dan kuantitatif. Siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan jenis penelitian kualitatif? Silakan. Ya, silakan. Nama saya Pandu. Ya, silakan Pandu. Jadi jenis penelitian kualitatif itu, penelitian ini tidak bermain dengan angka. Nah, tapi penelitian kualitatif ini juga lebih kecil dibanding kuantitatif, tapi dilakukan secara mendalam gitu Bu. Oh gitu. Betul jawabannya? Betul. Ada yang mau menambahkan? Barangkali ada yang mau menambahkan? Oke. Nah, sedangkan untuk
kuantitatif itu sendiri? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan. Izin Ibu, saya Isna. Ya, silakan, Izin Isna. menjelaskan mengenai penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang berfokus pada angka. Biasanya datanya dapat dihitung, contohnya seperti ada tabel ataupun grafik. Mungkin sekian. Betul ya, jawabannya betul nggak? Betul. Oke, kita lihat. Nah ya, besar. Betul. Nah, lihat. Kalau kualitatif, jenis penelitian yang memang tidak bermain dengan angka. Namanya kualitatif, berarti kualitas. Ya, pasti nggak ada hubungannya dengan angka. Ya. Tapi penelitian ini biasanya cukup dalam. Ya, karena nggak ada hubungannya dengan angka, otomatis dia juga akan menggali informasinya menjadi lebih dalam. Itu ya. Ya, karena apa? Karena dia lebih dalam, karena dia lebih kecil, makanya dia lebih dalam infonya, gitu. Berbeda dengan kuantitatif, kuantitas. Sekarang terkait dengan jenis penelitian berkaitan berdasarkan dengan tujuan dan metode. Ada 2 ya. Ibu mau tahu nih, apa itu deskriptif? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Sebelumnya saya semua izin menjawab Ibu untuk deskriptif itu membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif Ibu. Ada yang itu betul nggak jawabannya? Betul nggak? Ayo. Kurang tepat. Kurang itu. Ada yang mau menambahkan? Membenarkan, silakan. Oh, silakan. Jadi ingin menambahkan Apa? deskriptif itu adalah metode penelitian yang menggambarkan karakteristik fenomena atau populasi yang sedang diteliti. Jawabannya betul? Betul. Untuk deskriptif itu adalah metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Tujuan utamanya adalah membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Namanya deskriptif, berarti gambaran, melukiskan, ya, melukiskan tentang sesuatu yang memang sedang kita amati, yang sedang kita teliti. Ya. Jadi membuat suatu gambaran itu deskriptif, berbeda dengan analitik. Ya. Nah, kalau analitik itu menggali bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi, mengapa masalah kesehatan tersebut terjadi. Kalau tadi kan deskriptif kan hanya pengen tahu aja seberapa besar sih, ya kan, seberapa banyak sih, tapi tidak sampai mengamati bagaimana hal itu terjadi, ya, bagaimana kondisi tersebut bisa terjadi, mengapa bisa terjadi. Apa pengaruhnya? Apa saja yang pengaruhi? Apa saja yang berhubungan dengan hal itu? Itu. Makanya biasanya kalau analitik bisa melakukan analisis hubungan antara faktor risiko dan efek. Jadi antara faktor penyebab dan akibat. Oke, penelitian epidemiologi deskriptif ini ada ciri-cirinya, ada manfaatnya dan juga ada jenisnya. Sekarang Ibu pengen tahu siapa yang bisa menjelaskan tentang ciri-ciri dari penelitian epidemiologi deskriptif. Silakan. Saya Ibu. Ya, silakan. Siapa? Ibu, saya Muhammad Ramadan Bu. Silakan, Ramadan. Ya, jadi untuk ciri penelitian deskriptif pertama itu hanya ada satu kelompok studi dan tujuannya ini untuk mengetahui penyebaran distribusi dari suatu penyakit baik itu insiden atau prevalensinya menurut karakteristik orang sosiodemografis, juga karakteristik tempat geografis dan juga karakteristik waktunya Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan? Betul jawabannya? Betul. Oke ya. Apa manfaatnya sekarang? Siapa yang bisa menjawab tentang manfaatnya? Ini Bu, saya Bu. Ya, woi, jawab orang belakang semua nih. Yang ini semua jagoan semua, silakan. Ya Bu, saya Falah untuk manfaat saya pertama yaitu masukan untuk perencanaan dan alokasi sumber daya kesehatan. Ya, betul. Kedua itu informasi yang diperoleh itu untuk memberikan petunjuk awal dari perumusan suatu hipotesis. Tuh, jawabannya betul semua? Betul? Ada yang mau menambahkan? Betul. Oke ya. Nah, untuk jenisnya siapa yang bisa menjelaskan? Jenis untuk jenisnya. Sekarang jenis
penelitian epidemiologi deskriptif. Siapa yang bisa menjelaskan? Izin Bu, saya. Ya, silakan. Ya Bu, izin saya Mila. Jadi untuk jenis dari penelitian deskriptifnya itu terbagi menjadi dua Bu, ada yang dari populasi sama individu. Yang untuk populasinya itu ada studi ekologi atau yang penelitian tentang hubungan antara suatu populasi dengan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ada studi dari time series Bu. Nah, sedangkan untuk yang individu itu ada case series sama case study. Itu jawabannya? Betul. Ya, pada ini ya, pada pinter-pinter semua nih ya, kayaknya ya. Oke, itu ya, kita lihat nih ya. Tuh, ciri penelitian epidemiologi deskriptif, dia hanya ada satu kelompok studi. Karena apa? Karena hanya gambaran ya, otomatis pasti yang diteliti hanya satu kelompok. Iya kan? Hanya gambaran soalnya. Dan tujuannya itu hanya melihat distribusi penyebaran penyakit. Jadi hanya pengen tahu jumlah penyakit doang, pengen tahu prevalensi. Biasanya menurut ini, OTW, orang, tempat, dan waktu. Berapa banyak sih? Gitu. Yang sakit menurut jenis kelamin, misalnya menurut umur, misal gitu ya, faktor risiko. Kemudian menurut tempat, misalnya jadi dari tempat tinggal, kabupaten, kota, provinsi, menurut waktu, misalnya dari bulan atau menurut setiap periodik, itu. Dan yang terkait ini ya, karakteristik demografis tempat tadi, apakah di pantai, pegunungan, soalnya ini bisa menggambarkan fenomena timbulnya penyakit ya. Oh, penyakit ini biasanya muncul di daerah pegunungan, lebih banyak di pegunungan, lebih banyak di pantai. Misalnya di pantai banyak kasus-kasus ya seperti DBD. Itu karena apa? Misalnya karena itu banyaknya nyamuk yang itu ya, banyak nyamuk yang berkembang biak di sana misalnya. Atau daerah pegunungan misalnya karena kekurangan itu yodium tuh biasanya ada banyak tuh kasus-kasus itu ya. Nah, ini ekologi. Namanya ekologi, dia disebut juga dengan korelasi populasi, ya. Di mana bertujuan mendeskripsikan hubungan korelatif antara penyakit dan faktor yang diminati oleh peneliti. Nah, ini faktor tersebut misalnya ini umur, bulan, obat-obatan, ya. Unit observasinya biasanya adalah kelompok, namanya ekologi ya. Ekologi berarti kelompok biasanya ya. Dibatasi secara geografis. Misalnya untuk khusus wilayah provinsi gitu. Ada wilayah penduduk, jadi ada ininya, ada komunitas tertentunya biasanya itu ya. Ekologi khusus untuk wilayah-wilayah tertentu ya. Berbeda dengan ini. Kalau laporan kasus ini untuk tadi kelompok biasanya ya. Kelompok kasus ya. Tapi sayangnya dia nggak ada kelompok pembanding, nggak punya kelompok pembanding ya. Jadi hanya lihat penyakit tapi pada sekelompok orang tuh ya. Sekarang ke studi korelasi untuk deskripsi korelasi ya. Namanya korelasi pasti ada hubungannya dengan dua. Betul, ya kan? Dua variabel ya. Dua variabel. Jadi bertujuan mengetahui korelasi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sekarang kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini ya, dapat kita pahami bahwa jenis penelitian secara garis besar adalah dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Selain itu juga ada metode deskriptif dan analitif. Untuk penelitian kualitatif itu sendiri, antara lain contohnya adalah studi kasus dan studi seri kasus. Untuk contoh dari kuantitatif yang dibahas tadi adalah korelasi, kemudian ada cross seksional, ada cohort, ada case control, dan juga ada eksperimen. Eksperimen itu sendiri terbagi menjadi dua. Ya, ada RCT atau random control trial dan juga ada quasi eksperimen. Ya. Nah, makasih. Nah, sebelumnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan. Apa? Terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nafi. Ya, Nafi silakan.
Mungkin tadi sudah Ibu jelaskan terkait desain-desain epidemiologi ya Bu. Mungkin Ya. saya bertanya bagi kami seorang fisioterapi nantinya, itu bagaimana penerapan dari desain studi epidemiologi ini untuk kita sebagai peneliti dari fisioterapi itu sendiri, dan juga apa saja desain yang paling bagus untuk kami gunakan sebagai penelitian fisioterapi. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Bagus ya. Oke, itu. Bagaimana penerapan desain epidemiologi untuk seorang fisioterapis? Kalian kan nanti di lapangan ya. Jadi seorang fisioterapis ya. Pasti desain tersebut akan berguna atau bermanfaat ya untuk kalian selaku fisioterapi. Ya. Bagaimana ininya manfaatnya ya? Dengan adanya desain penelitian itu, kalian akan bisa melakukan penelitian, kalian bisa menentukan metode-metode intervensi yang bisa dipakai untuk kasus-kasus dari fisioterapi itu sendiri di lapangan. Baiklah, untuk sesi 11 kali ini ya, mungkin cukup Ibu akhiri kali ini ya. Ibu mohon maaf barangkali ada kesalahan, ada kekurangan pada materi kali ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran tentang mata kuliah epidemiologi yang saya ampu. Semoga Bapak dan Ibu asesor berkenan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.